Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapin hati yuk. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia layak. Dia layak disembah. Kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bukanlah sebuah kewajiban, tapi merupakan kerinduan. Merupakan anugerah. Kita bisa datang dan menyembah Sang Pencipta. Sebab hanya Dia satu-satunya pribadi yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dalam sebuah perjumpaan, saya bertanya kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ketika Engkau tergantung di kayu salib, ketika tubuhmu remuk, disiksa, dan dihinakan, apakah itu menyakiti? Engkau yang datang dari Bapa, lalu Dia menjawab, semua ini tidak sesakit ketika kekasih-kekasihku meninggalkan aku. Kesaksian ini menceritakan tentang rindu. Rindu yang begitu kuat. Rindu seorang kekasih. Rindukah kita dengan Tuhan pada pagi hari ini? Seberapa rindunya Bapak Ibu ingin berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini? Tuhan begitu ingin menjumpai Bapak Ibu. Begitu ingin hatinya menyapa.
Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Dengan hati yang rindu. Dengan cinta yang bergelora. Yang menyala bagaikan api. Yang membakar hangus apapun yang ada di sekitarnya. Tuhan, Engkau adalah rantai penghubung antara kami dengan Bapa. Antara dunia ini dengan dunia yang akan datang. Kolam air manis untuk jiwa-jiwa yang haus. Biarlah hati ini bagaikan rusa yang merindukan sungai air manis. Engkau adalah pokok anggur yang tertanam di lembah sungai keindahan. Memikul bebuahan ranum bagi hati yang mencari. Nafasmu adalah nyanyian surga. Menyejukkan jiwa yang dalam kedudukannya. Menaikkan semangat dengan alunan melodi indahnya. Engkau adalah tiang awan putih di langit cerah. Naik dan mengembang memenuhi angkasa. Menuntun umat pilihanmu keluar dari sengsara. Yang kemudian mencurahkan karunia-Nya di atas padang kehidupan. Membuka kelopak bagi mereka yang percaya untuk menerima cahaya. Engkau adalah pribadi yang diutus, yang maha kuasa. Mengajarkan kalam ilahi. Dengan kasih sayang dan nyanyian Daud, syair Salomo menjadi pengiringnya. Engkau adalah pribadi yang selalu ada untuk kami. Hidup serba sederhana dan berhati suci. Engkau kini duduk di pangkuan Bapa, mencari inspirasi ilham, dan berjaga di keheningan malam. Mencurahkan turunnya Roh Kudus-Mu. Engkau adalah si tukang jahit yang menjahit benih hati kami di ladang kasih sayang. Dan kemanusiaan-Mu yang menyuburkannya.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah sang penyair yang dipinggirkan oleh manusia pada zamannya. Dan hanya dikenali sesudah jasad ditinggalkan. Dunia pun mengucapkan selamat tinggal dan kembali ia pada Ilahi. Inilah penyair yang tidak meminta apa-apa dari manusia. Kecuali seulas senyuman. Inilah penyair yang penuh semangat dan memenuhi cakrawala dengan kata-kata indah. Inilah penyair yang menuliskan doa-doanya bagi kita yang selalu melukai hatinya. Seringkali manusia tetap menafikan kewujudan keindahannya. Sampai bila manusia terus terlena oleh hantu-hantu lupa dan hantu malas di balik selimut. Sampai bila manusia menyanjung penguasa yang seberkas cahaya gemilang yang tak kunjung padam. Tak terliput gelap malam. Tak tergoyahkan oleh angin kencang. Di tengah badai. Ia menunggu dan datang pada pagi hari ini. Tidak mencari para penyembahnya. Ia datang mencari hati yang menyembah. Ia adalah kepala dari gereja yang ada. Mencari tubuh yang siap sedia. Ialah penyair yang menatang langit dengan kuat tangannya. Ialah megah yang menjadikan bumi sebagai tumpuan kakinya. Yang menyulam manusia dalam keindahan. Tuhan, Engkau mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan
dan memelihara taman itu. Engkau yang memberi perintah kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mati. Seperti apa yang Tuhan Allah katakan. Hubungan dengan Tuhan terputus. Dan hati nurani manusia tak lagi mampu mendengar suara Tuhan. Walau tak padam sama sekali. Seringkali menjadi penanda yang memberitahu kepada manusia apakah yang harus dilakukannya. Baik ataukah jahat di mata Tuhan. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk permohonan hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia. Karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita membersihkan diri kita dari segala bentuk tuduhan. Sangkalah dirimu dan menolak semua bentuk rupa-rupa kedagingan, agar hati Bapak Ibu dan saya tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dan dapat dengan mudah mendengar suara Tuhan.
Seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Mari kita dengan segenap hati dan bersungguh-sungguh bertekad untuk menyangkal diri dan hidup dalam roh, agar Bapak, Ibu, dan saya terhindar oleh tuduhan-tuduhan di hati. Karena seringkali harus berjuang melawan tuduhan-tuduhan itu. Dan itu sangatlah melelahkan. Marilah kita menyangkal diri kita dan menjadi satu dengan Yesus. Hidup dalam damai, agar semakin lama, semakin peka, semakin sensitif terhadap suaranya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bertobat agar hati nurani kita yang semula najis, nista oleh dosa, dapat kembali disucikan oleh manisnya air kehidupan. Dengan pertolongan Roh Kudus setiap harinya, hingga Tuhan mendapati hati kita murni. Kebiasaan dosa, luka batin, buah pengetahuan baik dan jahat, hingga menjadi semakin sensitif. Semua racun-racun itu dibasuhnya. Penyucian dosa memakai darah binatang hanyalah secara simbolik. Darah Yesus yang tergantung di kayu salib yang dapat menyucikan Bapak, Ibu, dan saya dari dosa dan jeratnya. Darah binatang tidak dapat menyucikan hati nurani mereka. Bahkan sebaliknya, selalu mengingatkan mereka akan kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita jaga hati ini.
agar terus-menerus dalam keadaan suci, murni. Tidak ada tuduhan lagi karena dosa. Karena tak seorang pun dapat memasuki dimensi Allah bila hatinya tidak selalu bertahan dalam kekudusan, dan sebaliknya bertahan terus-menerus dalam dunia materi. Bila hati nurani tidak disucikan dengan darah Yesus, mereka tidak akan pernah sanggup, karena dimensi Allah adalah kasih yang murni. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita renungkan firman Tuhan. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan. Ia tidak meminta apa-apa dari kita. Ia hanya ingin melihat kita tersenyum. Ia yang murni, disalibkan dan dihina. Agar Bapak, Ibu, dan saya dimenangkan dari tuduhan-tuduhan. Betapa baiknya Tuhan. Izinkan kasih-Nya menjahit luka hatimu. Izinkan cintanya menjahit luka pada tubuhmu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersyafaat. Berdoa bagi anak-anak Allah, bagi saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini terinfeksi virus corona. Jangan berdiam diri. Doalah bagi mereka. Berdoa bagi tenaga medis. Berdoa bagi ketersediaan obat-obatan. Berdoa untuk belas kasihan Bapa agar COVID semakin turun dan hilang. Ambil waktumu dan berdoa bagi mereka. Berdoa bagi pasanganmu, suami atau istri, orang tua dan anak-anak, saudara dan kerabat, sahabat dan tetangga. Berdoa bagi mereka yang memberkatimu. Dan berdoa bagi mereka yang mengutukimu. Karena dengan demikian, nama Bapa dipermuliakan.
Ya Tuhan, ini doa saya bagi kekasih-kekasih-Mu yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, yang saat ini terpapar dari virus-virus COVID. Biarlah kiranya kasih-Mu yang merendam kami semua. Terhindar dari virus-virus COVID. Dan yang saat ini terpapar. Biarlah kasih-Mu yang memberi kekuatan. Yang memberi imun yang baru dari surga. Nama-Mu besar, Nama-Mu berkuasa ya Tuhan. Sebab dalam nama-Mu bertekuk lutut semua nama, semua kekuasaan, kekuatan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Setiap kuasa, pemerintahan, kekuatan bertekuk lutut di bawah nama-Mu. Ya Tuhan, pulihkanlah umat-Mu yang lemah tubuh pada pagi hari ini. Saya merasakan ada yang bermasalah di bagian penglihatan. Seperti lapisan yang melapisi penglihatan. Saya nggak tahu siapa orangnya, tapi dia tahu, dan dia mau memulihkan penglihatanmu yang bermasalah pada bagian penglihatan. Pegang matanya dan izinkan saya berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap lapisan-lapisan lemak, lapisan-lapisan yang menutupi penglihatan pada pagi hari ini rontok, lepas. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang batuk disembuhkan. Setiap virus-virus, kuman, bakteri, dan sejenisnya hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Hilang dari dalam tubuhmu. Yang sakit lambung dan sakit perut, Bapa, Engkau pulihkan. Tuhan, Engkau pulihkan. Yang saat ini dalam kelemahan tubuh, bangkitlah, pujilah Dia, bersorak-soraklah.
saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Perkatakanlah dengan keras, dengan suara yang lantang, hingga telinga kita mendengar apa yang mulut kita perkatakan. Roh Kudus, saya mempercayakan sepenuhnya diri saya dan hati nurani saya kepadamu. Kuduskanlah seluruh hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus, sehingga tahir dan murni. Katakanlah amin. Ada tertulis dalam kitab Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman, sesuatu pun tidak ada yang suci, karena itu baik akal budi maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kitab 1 Korintus 8 ayat 7. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang akan datang, yakni hal-hal yang baik. Tetapi bukan wujud dari hal-hal tersebut. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang beribadah. Sebab jika hal itu mungkin, bukankah orang tidak mempersembahkan kurban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru dengan kurban-kurban itu setiap tahun, orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapus dosa. Kitab Ibrani 9 ayat 13 sampai 14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda mengkuduskan mereka yang najis,
sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya Tuhan, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu, Yesus, kami dapat hidup hingga saat ini. Karena salib-Mu, ya Tuhan, kami pun dapat menang. Engkau Tuhan yang berkuasa dan Engkau yang sanggup. Engkaulah Tuhan sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami pada saat ini. Yang sakit pada hari ini mengalami kesembuhan. Yang berbeban berat diberi kelegaan. Mari kembali Bapak Ibu, kita mendeklarasikan firman Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hidupkan aku sesuai dengan firman-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku bersyukur karena Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia adalah Tuhanku. Engkau selalu hadir melalui Roh Kudus-Mu dan nyata di dalam kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidupku. Firman-Mu Tuhan tidak berlalu. Sekalipun langit dan bumi lenyap sekalipun, Engkau tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapa, aku datang dan minta kepadamu melalui Roh-Mu agar Engkau berbicara kepada saya melalui hati maupun telinga lahiriahku, supaya firman-Mu boleh termaterai di dalam hati dan rohku, supaya pengurapan firman-Mu dan pengurapi saya sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya taklukkan roh keangkuhan, roh pemecah belah, roh perbudakan, roh ketidakpercayaan, roh keraguan-raguan, harga diri, pada kuasa surga. Dan saya taklukkan jiwa ini pada pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk orang-orang yang aku kasihi, yang angkuh dan menentang
dan aku mengenyahkan pertahanan-pertahanan itu yang meninggikan diri melawan Allah. Memang saya masih hidup di dunia ini, tetapi perjuangan saya tidak secara duniawi, karena senjata saya dalam berjuang bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saya mematahkan siasat orang yang jahat, yang ingin menyerang aku dan keluargaku serta sanak saudaraku, dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bersaksi di hadapan setan akan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang darah Yesus. Melalui darah Yesus, saya telah ditebus dari kekuasaan iblis. Melalui darah Yesus, semua dosa saya sudah diampuni. Melalui darah Yesus Putra Allah, terus menerus mengampuni saya dan segala dosa saya yang saya akui setiap hari. Melalui darah Yesus, saya ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan disisihkan untuk Tuhan Allah. Diri saya adalah tempat kediaman Roh Kudus yang telah ditebus, disucikan, dikuduskan, dibenarkan oleh darah Tuhan Yesus. Sebab itu setan, engkau tidak berkuasa atas saya, keluarga, anak-anakku, keturunanku, usahaku, pelayananku, hubunganku, rumah tanggaku. Engkau tidak punya hak atas kami oleh karena darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya olesi darah Tuhan Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua ambang tiang pintu hati dan pikiran, dan memateraikannya di hati dan pikiran dengan darah Tuhan Yesus. Saya olesi darah Yesus dan minyak Roh Kudus pada kedua telinga saya, ibu jari tangan kanan, ibu jari kaki kanan, percik pada pikiran, olesi pada mata, bibir, lidah, dan mulut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil otoritas di atas segala roh orang mati, bahkan yang lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat di udara, dan dari segala malaikat-malaikatnya, orang-orang kuatnya, raja-raja mulianya, mantra-mantra, sihir, guna-guna, doa-doa, kutukan, santet yang dikirimkan. Setan, saya ikat engkau, saya patahkan kuasamu sepanjang hari ini, dan saya perintahkan jangan mengganggu saya dan keluarga saya sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kasih Yesus merendam saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya diselubungi dengan iman dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku patahkan kuasa iblis yang menyelubungi dan membutakan jalan pikiran saya dan orang-orang yang saya kasihi, dan saya lepaskan terang Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ikat roh kecelakaan atas keluargaku, suami atau istriku, orang tua atau anak-anakku, kerabat atau sahabat, tetangga, orang-orang yang saya layani, orang-orang yang mengasihiku. Dan saya lepaskan roh-roh yang melayani keselamatan, karena Tuhan Yesus yang memelihara kami, dan Dia yang melepaskan kami dari segala kecelakaan. Bapa, berikanlah kepada kami roh hikmat, pengetahuan, nasihat, keperkasaan, pengenalan, roh takut akan Tuhan, dan roh Tuhan untuk tinggal di dalam kami. Bapa, penuhilah kami dengan rahmat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, untuk menuntun kami kepada kebenaran Allah. Pada pagi hari ini, kami yang tinggal di dalam-Mu menerima berkat yang Engkau sediakan, turun seperti hujan yang tidak pernah berhenti, seperti anak sungai yang susul menyusul, tidak pernah berhenti. Saya kempiskan mulut-mulut penghulu udara yang meniup habis berkat-berkat kami dan keluarga kami. Saya menutup mulutnya dan saya jaring kembali berkat-berkat yang menjadi bagian seluruh keluarga kami. Aku perintahkan, hai utara, selatan, barat, timur, kalian tidak boleh menahan berkat-berkatku. Dan saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lepaskan dan kembalikan berkat-berkatku. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, aku minta malaikat-malaikat untuk membawa kepadaku berkat-berkat dari keempat penjuru angin ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku sudah menerima apa yang aku doakan. Karena apa yang aku doakan benar di hadapan Allah. Semua ada di dalam kitab suci yang dituliskan, yang diilhamkan untukku dan keluargaku. Tubuhku ialah untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuhku, karena aku percaya pada firman-Mu. Itu sebabnya aku mengakui di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau berfirman demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang disebutkan di hadapanku, demikian yang dilakukan Tuhan kepadaku. Tuhan, kami serahkan jiwa ini hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Bapa, kami sudah menerima apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerimanya. Yang percaya, katakan amin.